Oke, sebelum kita mulai ya Pak WK, sebelum masuk ke materi bab 8, kita awali dulu dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa, semoga kalian bisa memahami apa yang Pak WK jelaskan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, biar hemat kuota bisa dimatikan kameranya. Nah ya, jadi bab 8 topiknya tentang partikel penyusun benda mati ya maupun makhluk hidup. Ya, Pak WK awali dengan mengingat lagi waktu kelas 7 kalian peroleh seperti apa, ini sebagai dasarnya. Nah, di kelas 7 kalian diajari bahwa definisi dari materi atau zat itu apa ya. Jadi zat, jadi kalau Pak WK punya emas, besi atau gas ya berupa oksigen, hidrogen, nah itu disebut sebagai zat. Yang dikatakan zat itu segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa ya. Jadi kayak air menempati ruangan, menempati gelas, punya massa. Nah itu berarti zat cair kalau kita lihat secara wujud. Terus Pak WK punya besi, besi bentuknya balok panjang, berarti dia menempati ruangan ya, punya massa. Nah berarti secara wujudnya padat. Nah kalau dilihat secara komposisi, ini komposisi, kalau air ya kemudian besi ya, kalau besi itu masuk ke unsur. Nah kalau air masuk ke zat murni namanya senyawa. Gula itu juga senyawa. Nah secara komposisi ya, zat murni kan bedakan ada unsur ada senyawa ya. Nah kalau unsur-unsur ini berkombinasi secara kimia baru membentuk senyawa ya. Contohnya kalau air paling mudah ya, H2O. Nah ini ada unsur hidrogen ketemu dengan unsur oksigen, bereaksi secara kimia menghasilkan senyawa air. Nah kalau unsur ketemu unsur, reaksinya secara fisik maka jadi campuran, atau unsur ketemu senyawa, atau senyawa dengan senyawa, senyawa air ketemu senyawa gula. Nah gulanya larut, maka disebut campuran yang terlarut yaitu homogen. Nah air ketemu minyak misalkan, nah itu tidak terlarut, namanya campuran heterogen. Nah ini sebagai basicnya. Mungkin kamu masih ingat kalau Pak WK tanya zat padat punya ciri-ciri apa? Ayo masih ingat nggak ciri-ciri zat padat? Tetap tidak berubah bentuk. Volume tetap ya, tidak berubah bentuk ya. Ada yang lain ciri-cirinya? Susunan atom rapat. Susunan atomnya rapat atau susunan partikelnya rapat. Contoh zat padat ya, jarak antar partikelnya itu rapat, tarik menarik antar partikelnya sangat kuat. Nah padat itu. Nah kita menyebutkan kalimat partikel, tapi waktu kelas 7 belum dibahas, baru dibahas sekarang. Nah partikel itu apa? Partikel adalah bagian terkecilnya dari suatu materi atau zat, tapi masih memiliki sifat dari zat itu sendiri. Jadi kalau nama zatnya itu unsur besi, maka partikel terkecilnya masih disebut partikel besi. Nah misal Pak WK punya emas ya, karena Pak WK cuma bisa mencari gambar emas kayak gini ya, jadi contohnya emas. Nah ini yang Pak WK bicarakan emas murni. Nah ini unsur namanya, unsur emas ya yang murni. Keseluruhan ini disebut unsur emas. Nah emas karena padat maka tersusun atas partikel-partikel yang rapat. Ini yang kita sebut partikel ini. Satu bola ini berarti kamu bisa definisikan satu bola itu adalah bagian terkecilnya dari unsur, tapi masih memiliki sifat dari unsur itu sendiri karena partikel ya. Nah, yang tadi disebut teman kamu namanya adalah atom. Jadi kalau keseluruhan disebut unsur emas, kalau bagian terkecilnya satu bola kecil ini disebut atom karena nama partikelnya adalah atom, atom emas. Nah, antara unsur emas dan atom emas itu sama sifatnya. Unsur itu keseluruhan dari kumpulan dari beberapa atom emas ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Nah, atom, nah di listrik statis masih ingat, kalau dia menerima elektron atau melepas elektron,
berarti ini bisa kita sebut atomnya bermuatan listrik. Secara partikel kita menyebutnya bukan positif negatif saja, istilahnya kita sebut sebagai ion. Nah, kalau atom-atom ini berikatan secara kimia ya, kayak hidrogen berikatan dengan oksigen ya, ini kita sebut sebagai molekul. Nah, apa bedanya molekul dengan senyawa? Nah, perbedaannya ini. Kalau Pak WK punya air ya, segelas air, nah keseluruhan air itu disebut senyawa. Tapi kalau bagian terkecilnya, misalkan cuma ini saja, ini kita sebut sebagai molekul. Jadi molekul itu adalah bagian terkecil dari suatu senyawa yang masih memiliki sifat dari senyawa itu. Kalau molekulnya air, ya sifatnya ya sama seperti senyawa air. Jadi senyawa bisa kamu definisikan juga kumpulan dari beberapa molekul. Jadi 3 hal yang kita bahas nanti adalah atom, ion, dan molekul ya, partikel itu. Nah, atom kita sudah membahas ya, kamu sudah tahu yang namanya atom itu terdiri dari inti dikelilingi oleh elektron. Nah, tapi nanti akan Pak WK jelaskan lebih detail apa bedanya atom emas dan atom besi ya, perbedaannya ada di mana ya. Kemudian ion, ada kation kalau dia bermuatan positif, jadi ada istilahnya sekarang. Kalau kemarin waktu listrik statis hanya nyebut ini muatan positif dan negatif. Kalau di partikel ini istilahnya disebut kation dan anion, kation positif, anion negatif. Nah, molekul ini juga ada 2 yang Pak WK bedakan. Kalau dia tersusun atas atom-atom yang sama, maka Pak WK sebut molekul unsur ya, karena tersusun dari unsur yang sama. Nah, kalau tersusun atas atom-atom yang berbeda, ada hidrogen dan oksigen, maka Pak WK nyebutnya molekul senyawa istilahnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, tapi sebelumnya ya Pak WK menjelaskan dulu ya, yang namanya suatu atom, molekul ya, itu bisa dihasilkan secara alami. Contohnya zat alami yang dihasilkan di sekitar kita adalah proses fotosintesis maupun proses penguraian. Nanti akan menghasilkan molekul. Nah, molekul ini dihasilkan secara alami. Kita lihat dulu fotosintesis kayak gimana ya, mungkin masih ingat ya. Jadi dalam proses fotosintesis ada senyawa yang berperan ya. Jadi ada karbon dioksida, ini cara menggambarkan molekulnya ya. C berikatan dengan oksigennya 2. Terus air H2O, berarti O berikatan dengan 2 hidrogen. Kemudian ditambah dengan cahaya matahari, maka akan menghasilkan suatu reaksi kimia. Reaksi kimia ini akan menghasilkan ini. Ini yang kita sebut sebagai glukosa. Nah, ini cara menggambarkan ilustrasi ikatan antara C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian selain menghasilkan glukosa, menghasilkan oksigen. Nah, ini cara menggambarkan ilustrasi ikatan antara molekul oksigen. Di sini kita sudah tahu yang namanya kalau suatu reaksi kimia dari CO2 dan H2O menghasilkan zat baru. Nah, itu ciri-ciri reaksi kimia ya, akan menghasilkan zat baru. Nah, di mana zat baru itu sifatnya berbeda dengan asalnya. Kalau CO2 justru yang kita keluarkan, bukan yang kita hirup. Dari sini aja sudah kelihatan. Air rasanya hambar. Kalau glukosa ini kan lebih ke gula ya. Sifatnya sudah berbeda. Kemudian fotosintesis ini terjadinya di mana? Nah, kita ulas lagi. Yang kalian tahu yang namanya bagian terkecil dari makhluk hidup itu kamu sebut sebagai sel. Nah, lalu di mana letak posisi atom itu sendiri? Ya, molekul itu di mana letaknya? Nah, kita ulas dari ini saja. Fotosintesis ini kan terjadinya di klorofil. Nah, kalau masih ingat tentang urutan organisme kehidupan ya, mulai dari organ namanya daun, organ itu disusun oleh jaringan ya. Jaringan disusun oleh beberapa sel. Nah, sementara sel ini sudah bagian terkecilnya dari makhluk hidup. Yang di dalam selnya itu ada mulai dari inti sel ya, sampai ada kloroplas. Nah, kloroplas ini ada klorofilnya. Klorofil ini ternyata disusun oleh atom magnesium dan karbon, ini gambarnya ya. Nah, lebih lengkapnya ini kalau di buku paket ya, klorofil itu tersusun dari C itu karbon, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen, Mg itu magnesium. Berarti
kita tahu yang namanya atom itu ternyata lebih kecil lagi ya. Jadi kalau kita bicara sel ternyata ada lagi yang lebih kecil yaitu atom. Bahkan klorofil disusun oleh beberapa atom. Nah, ini cara memperoleh zat secara alami melalui fotosintesis. Bisa juga melalui siklus nitrogen ya, atau proses penguraian ini. Kalian tidak perlu menghafalkan siklusnya bagaimana ya. Yang penting poinnya di sini adalah nitrogen itu dihasilkan secara alami. Prosesnya ini ya, gak sekedar info ya. Jadi hidrogen ini diikat oleh suatu bakteri pengikat nitrogen bebas. Nah, contohnya ini ya, asobakter. Kemudian saat diikat ya, nitrogen ini dirubah ya oleh bakteri lain ya menjadi ini NH3 amonium, sehingga menjadi NH3 dan NH4 ya. Ini juga NH4 ini gabungan dari proses penguraian atau pembusukan ya. Nah, dari NH4 dipecah lagi, nitrifikasi ini amonium yang dipecah oleh bakteri menjadi nitrit dan nitrat. Nah, kemudian nitrat ini dipecah lagi oleh bakteri sehingga akan terlepaslah nitrogen. Nah, ini secara siklus dari terus menerus. Nitrogen itu merupakan gas yang terbanyak di atmosfer ya. Jadi bukan oksigen yang terbanyak tapi nitrogen. Jadi nitrogen itu di atmosfer 78%. Kalau oksigen sekitar 21% ya. Makanya ini perlu dijelaskan. Tadi ada fotosintesis dan nitrogen ya. Gas-gas alami yang paling banyak di atmosfer. Nah, nitrogen ini sangat diperlukan oleh tumbuhan ya, oleh tanaman ya. Salah satunya untuk pertumbuhan dari organnya sendiri, ada akar, batang, daun. Sekaligus ternyata nitrogen itu membentuk klorofil ya. Tadi salah satu pembentuk klorofil adalah nitrogen. Sekaligus membentuk protein, lemak, dan persenyawaan organik lainnya. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan nitrogen pada tanaman, misalkan tanaman itu ingin disuburkan ya, maka diciptakanlah secara biotek ini pupuk dalam pertanian atau perkebunan. Nah, pupuknya ini disingkat dengan NPK. N itu nitrogen, P itu fosfat, K itu kalium. Nah, lebih tepatnya senyawanya disebut ini ya, amonium hidrofosfat atau kalium dihidrofosfat. Nah, ini ada di buku paket ini, halaman 98. Oke, jadi poinnya di sini ya, nitrogen itu dihasilkan secara alami ya, dengan persentase paling banyak di atmosfer. Berikutnya kita coba ulas ya, tadi secara alami ya, zat-zat yang dihasilkan di lingkungan sekitar. Nah, sekarang partikel pada makhluk hidup itu seperti apa ya? Kalau pada tumbuhan tadi sudah lihat ya, mulai dari daun ya, jaringan, sel ya, sampai paling kecil atom. Nah, kalau pada makhluk hidup seperti manusia bagaimana? Ini di rambut kalian sendiri itu tersusun dari beberapa atom. Contohnya ya, jadi kamu harus ingat ya istilah-istilahnya ya, simbol-simbolnya ya. S itu untuk sulfur, H itu untuk hidrogen, C karbon, N nitrogen. Nah, kemudian di tulang kita juga sama. Tulang kita itu ada atom penyusun. Kalau C saja namanya karbon, kalau C besar A kecil namanya kalsium. Terus oksigen itu fosfat. Berikutnya di dalam buku paket ya, halaman 104, ini persentasenya. Kalau di atmosfer yang menguasai adalah nitrogen. Tapi kalau dalam tubuh kita yang menguasai adalah oksigen. Jadi oksigen itu 65%. Kenapa ya? Karena beredar di pembuluh darah kita ya, kan diikat sama hemoglobin ya, oksigen itu. Nah, ini pakai simbol-simbol ya, atom-atom atau unsur yang dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi harus tahu antara nama dan simbolnya. Kalsium, sulfur, natrium, klor, magnesium, kemangan. Timah, silikon, besi ya. Nah, ini pada makhluk hidup. Lalu partikel pada benda mati itu seperti apa ya? Jadi kalau kita lihat emas ya, emas tadi bagian terkecilnya kita sebut atom ya. Jadi partikel itu bukan hanya menyusun makhluk hidup atau manusia atau tanaman kayak tadi ya, tetapi partikel itu juga menyusun benda mati juga. Jadi di manusia ada, di benda mati juga ada. Di sini Pak WK punya contoh gambaran eksperimen ya. Misalkan ada rambut manusia dan bulu ayam. Kemudian
dibakar. Ya, kira-kira kalau dibakar yang terjadi bagaimana? Atau pernah potong rambut ya dengan cara dibakar seperti ini ya. Jadi kalau ada bulu ayam atau rambut dibakar, kamu akan mencium bau yang sama ya, sangit baunya. Nah, dari sini kita tahu loh, bulu ayam dan rambut kalau dibakar kok baunya hampir mirip ya. Maka kesimpulannya antara rambut dan bulu ayam ini pasti ada partikel atau molekul yang sama. Jadi setiap benda kalau dibakar pasti akan menghasilkan zat baru ya, sama kayak tadi kalau ada reaksi kimia menghasilkan zat baru, kalau dibakar menghasilkan zat baru. Dibakar ini antara rambut dan bulu ayam baunya sama, berarti penyusunnya sama. Rambut dan bulu ini tersusun ternyata sama-sama dari protein, ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Itu semua adalah kita sebut sebagai protein ya kalau di biologi. Contoh lagi yang benda mati, Pak WK kasih contoh. Tadi proses fotosintesis menghasilkan glukosa. Oleh tumbuhan, hasil fotosintesis ini glukosa dirubah ada yang jadi saripati atau amilum. Nah, di sini contohnya kentang. Glukosa selain dirubah jadi saripati, itu dirubah jadi kayu. Nah, kayu ini namanya kita kenal dengan istilah selulosa. Kentang bisa kita makan, kayu nggak bisa dimakan. Ya, padahal sama-sama dari glukosa. Setelah diamati oleh ahli kimia, ternyata yang membuat mereka sifatnya berbeda itu adalah ikatannya. Jadi ini sengaja ditebeli itu menunjukkan ikatan antara molekulnya berbeda. Sehingga kesimpulannya penyusunnya sama, kalau ikatannya beda, sifatnya juga berbeda. Nah, contoh lain ada intan dan grafit, sama-sama dari karbon, tapi kok harganya lebih mahal intan. Faktor apa yang membedakan? Padahal sama-sama dari karbon, ya, penyusunnya sama. Nah, lagi-lagi ini faktornya adalah karena ikatan kimianya, ikatan antar karbonnya. Jadi karbon dari intan, satu karbon ini mengikat 4. Nah, kalau grafit, satu karbon mengikat 3. Sudah kita tahu yang namanya intan itu molekulnya sangat kuat. Jadi bisa kalau kamu mengadu antara intan dengan besi, besinya pasti kalah. Justru besinya yang terkikis. Nah, grafit, nah udah tahu sendiri ya, pensil kalian kan mudah patah ya grafitnya itu. Di sini kesimpulannya, meskipun penyusunnya sama, kalau ikatannya beda akan menghasilkan sifat yang beda. Nah, lalu ada lagi karakteristik dari suatu molekul. Sini bisa dilihat ada ini ilustrasi menggambarkan ikatan antara hidrogen dan oksigen. Jadi sama-sama tersusun dari hidrogen dan oksigen, tetapi perbandingannya beda ya. Jadi masing-masing senyawa ini sebenarnya punya rumus molekulnya. Air rumus molekulnya H2O. Nah, setiap rumus ini akan menunjukkan nanti jenis atomnya namanya apa dan perbandingannya berapa. Nah, di sini perbandingan H dan O-nya ini 2:1 yang air. Kalau yang ini 2:2 atau 1:1. Hanya selisih O saja ya. O-nya cuma 1 saja yang selisih. Sifatnya sudah beda. Kalau air bisa kamu konsumsi, kamu telan bisa. Nah, kalau kamu hidrogen peroksida, ini sebenarnya adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini dipakai untuk antiseptik atau obat kumur ini. Nah, di sini kesimpulan kalau yang tadi ikatannya beda, sifatnya beda. Meskipun penyusunnya sama. Ini juga sama, meskipun atomnya sama, atom penyusunnya sama, kalau perbandingan atomnya beda, ya sifatnya beda. Itulah keunikan dari atom. Nah, keunikan dari atom yang Pak WK jelaskan ini tadi, kalau dibakar menghasilkan zat baru. Kalau ikatannya beda, sifatnya beda. Perbandingannya beda, sifatnya beda. Antara kalau ada molekul yang bereaksi, sifatnya sudah berbeda. Nah, ini semua sebenarnya teori dari orang yang pertama ini, yang membuat model atom. Orang pertama ini kita kenal dengan nama John Dalton. John Dalton ini ahli kimia. Ya, ahli kimia. Maka ketika dia ditanyakan, kalau kamu ahli kimia, bagaimana cara kamu menjelaskan fotosintesis ya, karbon dioksida ketemu air? Bagaimana kamu menjelaskan ilustrasi reaksinya bagaimana? Maka John Dalton ini dia menggambarkan model, pemodelan dalam reaksi kimia. Digambarkan itu satu atomnya digambar seperti bola pejal. Jadi digambar seperti bola pejal. Itu pun dia berpikir ini, kalau oksigen digambarnya lebih besar, kalau hidrogen digambarnya lebih kecil. Itu juga nanti ada penjelasannya. Kenapa kok seperti itu cara gambarnya.